dan kita punya alasan yang jelas, maka diam itu akan menjadi jalan lahirnya keajaiban dalam hidup kita. Jadi jalan munculnya keajaiban dalam hidup kita. Banyak orang yang berbicara untuk membela diri, padahal kalau dia diam, Allah yang bela dia. Kita ngebela diri kadang-kadang gak ngaruh, karena pembelaan diri kita tuh dianggap subjektif. Tapi kalau Allah yang bela dia, Allah punya banyak cara dan Allah menggenggam hati manusia. Sehingga ketika misalnya kita ribut dengan seseorang, setelah kita menjelaskan duduk perkaranya, kita ngejelasin yang sebenarnya terjadi apa, udah cukup diam. Dan jangan melanjutkan perdebatan. Kenapa? Biar nanti sisanya Allah yang akan beresin. Nah, ini butuh apa untuk bisa kayak gini nih? Butuh iman. Karena kalau kita imannya lemah, kita kayak agak meragukan Allah bakal ngebelain kita. Padahal kita dalam posisi yang benar, mungkin kita akan terus-terusan bela diri. Kita akan tulis panjang sampai di scroll, kita akan narasi dengan kata-kata, kita akan berdebat, kita akan kerahkan semua teman-teman yang bisa ngebelain kita akan cari semua argumen, kita akan cari semua kesalahan dia, dibalikin. Semua cara ini adalah cara orang untuk membela diri dengan cara berucap. Ternyata di Al-Quran Allah pernah menceritakan kepada kita cara membela diri dengan diam. Bahkan kadang-kadang ketika kita membela diri dengan berucap, justru Allah menjauhkan dirinya dari kita. Allah pergi. Kenapa Allah pergi dari kita, berpaling dari kita? Karena saat kita membela diri dengan berucap, dengan ngomong, dengan broadcast, dengan komen, dengan bikin caption dan seterusnya, kadang-kadang di dalam kata-kata kita itu ada hal yang justru gak benar. Ada yang bohong terpaksa gitu. Akhirnya gara-gara pengen bela diri kita jadi bohong. Gara-gara pengen bela diri kita jadi cari-cari kesalahan orang lain. Gara-gara pengen bela diri kita jadi buka aib. Gara-gara pengen bela diri kita jadi melebih-lebihkan sesuatu yang harusnya gak kayak gitu. Artinya justru karena kita berucap, karena kita ngomong malah jadi salah. Akhirnya orang gak respect, Allah lebih gak respect lagi. Sehingga malam ini kita pengen belajar tentang gimana cara menjemput keajaiban ketika kita punya masalah dengan seseorang lewat diam. Gimana sikap diam smart citizennya lagi di jalan ketika orang lain mungkin bikin kita bete, bikin kita emosi, bisa nggak kita diam? Di rumah ketika kita berselisih dengan pasangan, bisa nggak kita diam? Di kos-kosan ketika kita digedor-gedor terus minta uang kos-kosan sama bu kos, bisa nggak kita salah itu mah ngumpet ya, salah contohnya ya, gitulah pokoknya. Jadi kita akan coba bahas diam ini dari angle daily kehidupan kita, karena saya lebih suka kayak gitu biar langsung praktis bisa dipakai. Memang hadis-hadisnya banyak, salah satu yang paling terkenal man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Cuman contohnya doang yang beda-beda, narasinya sama, kontennya sama, cuman contohnya beda tergantung angle seorang ustadz dan wawasan kehidupan yang dia jalanin. Dia hidupnya sebagai apa? Kalau hidupnya sebagai seorang ustadz yang ada di dalam masjid, mungkin ya contoh-contohnya adalah tentang di dalam masjid, tentang bergaul sesama ustadz, dengan aktivis manggilnya akhi ukhti. Tapi kalau dia kehidupannya main, berarti dia akan ngambil contoh tentang main. Gimana kita biar tetap bisa soleh walaupun kita lagi main dan seterusnya. Tapi narasinya sama. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Atau nanti cerita yang lain kata Nabi, yang paling banyak memasukkan orang ke dalam api neraka dua. Satu lisannya, kedua kemaluannya. Ini dua hal yang paling sering menyebabkan orang masuk neraka. Kalau kemaluannya kita tahu artinya dia hawa nafsu, syahwat. Kalau lisan ini ngomong, justru gara-gara kita ngomong banyak, kadang itu jadi kayak pemberat timbangan keburukan kita dan itu tuh rugi gitu. Makanya kita perlu belajar, bukan saya ngajak kita, yaudah kita diam aja seharian. Kayaknya agak kurang fair juga ya. Dan saya juga nggak diam seharian. Susah kalau untuk diam seharian, apalagi sama keluarga, kan kita butuh ngobrol sama temen. Ya
serealistis mungkin dan senatural mungkin. Cuman kalau lagi ada kasus, bisa nggak nih kita diam? Terutama kalau lagi ada kasus, terutama kalau lagi ada masalah. Dan saya yakin kita tuh pasti sering punya masalah dengan seseorang. Gimana caranya kita diam? Gimana cara Nabi diam ketika diomelin oleh Aisyah radhiyallahu anha? Ngomel, diam. Aisyah ngomel kepada Nabi, nggak menceritakan aib orang lain, nggak mencela, cuman ngomel karena lagi cemburu. Nabi diam. Beres Nabi diam, baru Nabi nanya, udahan Aisyah, udahan. Terus Aisyah mau apa? Udah. Jadi nggak didebat sama Nabi. Padahal Nabi kalau mau mendebat, hadisnya banyak banget. Tinggal sesungguhnya saya bersabda, kan beres ya. Udah selesai. Tapi kok Nabi nggak pakai hadis? Kok malah kita yang pakai hadis Nabi untuk mendebat? Sementara Nabi pemilik hadis nggak pakai hadis buat berdebat. Kalaupun beliau berdebat, perdebatan yang positif, perdebatan yang konstruktif, yang membangun, yang memberikan hasil yang insya Allah tetap menjaga akhlak. Itu yang disebut dengan wajadilhum billati hiya ahsan. Tapi kalau dengan keluarga, Nabi itu nggak suka debat. Istrinya ngambek, istrinya rame-rame nggak mau nggak mau ngomong sama Nabi, ya udah Nabi di mihrab ngomong aja sama Allah sama Jibril. Ternyata lebih dahsyat lagi. Ketika Nabi di mihrab ngomong sama Allah dan Jibril doang, akhirnya istri-istrinya lebih dari seminggu ngerasa kayak nasib kita gimana ya, kok Nabi udah gak mau ngomong sama kita lagi, kok kita digantung gini gitu kan ya. Akhirnya turunlah ayat Al-Quran yang menegur istri-istri Nabi gara-gara perilaku mereka kepada Nabi. Ini menunjukkan bahwa ayat-ayat tentang diam itu menjadi solusi itu luar biasa loh. Dan saya pengen malam ini sebagai motivator, katanya sebagai motivator saya pengen memotivasi kita supaya kita percaya diam itu solusi. Diam itu keajaiban. Nggak usah komen itu ternyata, nggak nge-replay komen head itu ternyata bagus. Nggak usah terlibat dalam perdebatan di sosmed, itu tuh bagus banget. Saya hari ini tadi sore posting tentang update berita di Palestina. Ada seorang perempuan yang ditembak di perbatasan sama orang Israel. Kenapa saya turn off si komennya? Karena saya tahu ini akan mengundang emosi. Jadi takutnya malah kemana-mana kan. Jadi ngomong politik, jadi ngomong apa, mending di turn off aja deh. Tapi kalau yang lagi saya dibully, saya biasanya nggak nge-turn off. Yang di turn off tuh hal-hal yang sifatnya memunculkan polemik yang semakin melebar. Jadi kurang produktif. Akhirnya kita offin dulu komennya. Tapi saya tetap pengen share itu biar orang update berita dari sana tuh lagi apa. Dan mudah-mudahan saya berharap itu di repost orang banyak, akhirnya jadi minimal membangun awareness masyarakat dunia bahwa Palestina itu layak untuk merdeka. Dari dulu udah layak untuk merdeka sejak mereka dijajah oleh Israel. Itu doang sih kampanyenya. Tapi saya nggak mau kampanyenya melebar kemana-mana sehingga di offin dulu aja komennya. Kenapa? Off komen itu kadang-kadang bagian dari diam baik. Ngapain juga kita ladenin komen yang macam-macam, walaupun mungkin komennya itu ada yang kita berpihak sama dia, sepaham dengan dia, ada yang beda, tapi tetap aja saya lihat kadang-kadang komen itu berlebihan, sampai muncul kalimat-kalimat mencela, sampai marah-marah, sampai caps lock tanda seru kan ya. Ini kan nggak nyaman lagi kan kalau udah kayak gini, mending diam. Nah di sini kita pengen belajar, diam itu ternyata ajaib, diam itu ternyata benar-benar kata orang emas, diam itu ternyata solusi. Diam itu ternyata pembelaan diri yang paling efektif. Kalau selama ini kita masih percaya membela diri yang paling efektif ngomong, membela diri yang paling efektif itu bikin postingan, membela diri yang paling efektif itu bikin caption yang bagus, membela diri yang paling efektif itu komen, membela diri yang paling efektif itu minta pembelaan dari manusia. Ternyata mungkin itu benar, tapi ada yang lebih efektif lagi. Membela diri dengan diam.